让我认他为主。尽是烙印。死的兄弟，老夫怎会落到此地？狗是你！Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Wanglin episode ke-143. Nah, di episode sebelumnya kita udah dibikin melo sedih seedan-edannya guys. Tapi di episode kali ini kita bakal lihat pembantaian alias balas dendam Wanglin karena hidupnya udah diganggu sama antek-antek aseng ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita terobos. Di luar angkasa planet Ranyun, Le Douji tampak lari terbirit-birit berusaha kabur menuju istana abadi petir demi menyelamatkan nyawanya. Namun tepat di belakangnya Wanglin yang berdiri tegap di atas kompas pusaka bersama kedua binatang abadi petir terus membuntuti bak dewa kematian. Tanpa banyak babi bu lagi, Wanglin langsung melancarkan serangkaian tebasan pedang terbang yang meluncur agresif mengejar Le Douji, di mana pedang-pedang tajam itu dengan cepat mengitari tubuh utusan istana abadi petir tersebut dan seketika itu juga aktif membentuk pilar-pilar formasi beraura keemasan yang langsung membelenggu pergerakannya tanpa ampun. Terperangkap di tengah formasi mematikan itu membuat mata Le Douji terbelalak penuh kemarahan saat menatap binatang abadi petir bertanduk perak miliknya yang kini malah berbalik memihak kepada Wanglin. Menyadari posisinya yang sudah kalah telak, Le Douji mencoba berbasa-basi memelas bahwa perseteruan mereka hanyalah kesalahpahaman belaka. Namun Wanglin hanya membalas dengan menggenggam tangannya erat-erat memancarkan wibawa abadi petir yang luar biasa sebagai gertakan maut. Melihat omong kosongnya sama sekali tidak mempan, Le Douji pun auto panik dan mencoba main keras dengan mengancam menggunakan statusnya sebagai utusan istana abadi petir yang justru membuat Wanglin menatapnya semakin dingin sambil memerintahkan binatang abadi petir beserta avatar dewa petir miliknya untuk langsung melancarkan serangan pembantaian. Menghadapi gempuran mengerikan itu, Le Douji bergegas mengeluarkan pusaka Sleep Giok yang memanggil tirai petir kebiruan untuk menahan rentetan serangan beruntun dari Wanglin. Namun sayang seribu sayang, pertahanan tingkat tinggi itu perlahan mulai retak dan menunjukkan tanda-tanda akan hancur lebur berkeping-keping. Melihat energi primordial musuhnya sudah terkuras habis membuat Wanglin sadar bahwa membunuh pemuda sombong itu kini semudah membalikan telapak tangan. Namun Wanglin merasa sayang jika harus menghancurkan tubuh fisik Yin ilusi milik Le Douji. Hingga akhirnya Wanglin menarik serangkaiannya dan serangannya memerintahkan Le Douji untuk segera membuka tirai petir jika masih ingin melihat matahari esok hari. Terjebak dalam situasi si malakama yang membuat batinnya ketar-ketir, Le Douji yang melihat tatapan dingin menusuk kalbu dari Wanglin akhirnya tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan pria yang dikenal sebagai sumu itu dengan menarik mundur tirai petirnya perlahan. Masih mencoba mencari celah untuk selamat, Le Douji memelas bahwa tidak ada dendam hidup dan mati di antara mereka yang tidak bisa diselesaikan secara damai. Namun alih-alih menjawab, Wanglin justru mengerahkan satu jarinya dan seketika itu juga melecutkan cambuk pengikat jiwa yang memunculkan energi pelangi menembus langsung ke dalam dada Le Douji. Energi pelangi itu menembus ke langit membentuk pilar kekilauan yang mengguncang jiwa Le Douji dengan dahsyat, di mana pemuda itu baru menyadari bahwa Wanglin telah menanamkan segel larangan emas di dahi cakra ketiganya yang memaksanya untuk tunduk dan mengakui Wanglin sebagai tuan mutlaknya. Setelah segel mematikan itu tertanam sempurna, Wanglin bisa merasakan bahwa kekuatan petir di dalam tubuh Le Douji sangatlah murni dan memiliki kualitas luar biasa untuk dimurnikan menjadi pengawal abadi. Tanpa membuang waktu, Wanglin menarik kembali semua pedang terbangnya dan memaksa Le Douji untuk ikut masuk ke dalam kompas pusakanya untuk menempuh perjalanan membelah angkasa menuju planet terbengkalai di pegunungan belantara.
Setibanya di gua terasing, Ledoji yang masih menyimpan amarah mengklaim bahwa dirinya sudah tahu niat busuk Wang Lin yang ingin menjadikannya budak, di mana Ledoji mengancam akan mempertaruhkan esensi umurnya untuk melepaskan kekuatan ilahi rahasia Istana Abadi Petir jika Wang Lin tidak membebaskannya nanti. Mendengar celotehan putus asa itu, Wang Lin hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa musuhnya salah paham mengira segel itu hanyalah segel budak biasa, hingga akhirnya Wang Lin mengaktifkan formasi pengikat dan kembali melecutkan cambuk pengikat jiwa yang langsung melempar jiwa Ledoji keluar paksa dari tubuh fisiknya. 神之地，听上教堂，回到雷仙殿，天下便可冲破，如何行了？待我恢复仙体，任他宰我。 Melihat jiwanya ditarik paksa membuat Ledoji berteriak ngeri, menyadari niat asli Wang Lin yang ternyata ingin memurnikan tubuh fisiknya menjadi boneka mati. Namun sebelum jiwa itu bisa kembali masuk merasuk, sambaran petir ekstrim langsung menghantamnya tanpa henti hingga membuat Ledoji mengerang kesakitan luar biasa dan kehilangan kesadaran. 10 hari berlalu dalam proses pemunian mengerikan tanpa henti hingga tubuh fisik Ledoji sukses mencapai tingkat perak dengan pola segel larangan yang memancar terang menderang di dahinya. Ledoji yang baru terbangun langsung mengamuk hebat, merasa ditipu mentah-mentah. Namun Wang Lin dengan santai membalas bahwa pemuda itu sendirilah yang sok pintar sambil memberikan tawaran agar Ledoji mau menjadi bonekanya selama 3000 tahun dengan imbalan kebebasan setelahnya. Untuk memastikan tawarannya tidak ditolak, Wang Lin memanggil pedang terbang raksasa yang memancarkan ki pedang ganas milik Ling Tianhuo tepat di depan wajah asal Ledoji yang membuat pemuda itu gemetar ketakutan hingga ke relung sukma dan akhirnya memilih tunduk pasrah karena sadar tidak ada harapan hidup jika dia terus melawan dewa iblis di hadapannya. 欺骗我偏激兽人施展命。 Namun setelah setengah tahun berlalu, tubuh fisik Ledoji tiba-tiba bergejolak hebat yang membuat Wang Lin langsung menarik keluar jiwanya sesaat sebelum tubuh fisik itu meledak memancarkan gelombang energi petir keemasan yang menghancurkan sekelilingnya. Wang Lin segera memasang tabir pelindung sambil menghela napas panjang, menyadari bahwa proses pemunian itu telah gagal total dan jiwa Ledoji telah binasa tak bersisa, terhapus dari hukum alam. Meski sedikit kecewa karena gagal menciptakan pengawal abadi di tingkat menengah, Wang Lin sadar ini belumlah rugi total karena pondasi tubuh fisik tingkat perak itu masih utuh tersimpan rapat di dalam kantong penyimpanannya. Mengalihkan fokusnya, Wang Lin menarik token Istana Abadi Petir dari barang bawaan Ledoji yang ternyata dilindungi oleh penghalang petir yang sangat kuat. Wang Lin langsung memanggil naga petir untuk menggempur penghalang tersebut secara brutal tanpa henti hingga akhirnya berhasil menembus masuk dan menemukan pusaka kuali pengubah langit dan bumi yang sayangnya belum bisa dia gunakan karena belum mencapai ranah yin ilusi. Namun kekecewaan itu langsung sirna saat Wang Lin menemukan pusaka teknik primordial petir yang mampu menarik petir dari 9 langit untuk menyerap energi primordial langit dan bumi secara gila-gilaan. Menyadari bahwa teknik sakti ini bisa memangkas waktu kultivasinya hingga setengahnya, Wang Lin bergumam takjub bahwa pantas saja Istana Abadi Petir bisa memonopoli kekuatan di seluruh domain planet Lotian. Membongkar kantong penyimpanan Ledoji lebih jauh, Wang Lin menemukan tumpukan giok abadi berlimpah yang menunjukkan betapa fantastisnya fasilitas yang didapat Istana Abadi Petir. Menggunakan giok abadi tersebut sebagai pondasi kultivasinya, Wang Lin mengurung diri di dalam gua selama setengah tahun hingga aura energi petir memancar dahsyat dari tubuhnya, menandakan bahwa klon miliknya sukses menembus tahap akhir ascendan dengan sempurna. Dengan kultivasi yang semakin kokoh dan tak tergoyahkan, Wang Lin memantapkan tekadnya untuk pergi ke planet Yunxia demi memburu tulang ular mongejer yang sangat menentang surga, di mana dia menyadari bahwa butuh buah naik abadi dalam jumlah yang sangat besar untuk melumpuhkan monster raksasa itu agar nyawanya tidak melayang konyol saat melancarkan aksinya. Singkat cerita, setengah bulan kemudian, planet kediaman klan Huan bergoncang hebat saat Wang Lin turun dari langit, memancarkan keagungan aura petir bersama binatang
abadi petirnya. Kepala klan Huan Pengsen yang langsung mengenali wibawa menakutkan itu buru-buru bersujud memohon ampun dengan ketakutan luar biasa, mengira Wang Lin datang untuk meratakan klannya menjadi debu akibat dendam penyerangan di masa lalu dengan yang ada Liu Mei-nya itu. Masih ingat kan? Namun dengan tatapan sedingin es, Wang Lin kini menyamar sebagai utusan Sumu langsung menuntut penyerahan seluruh buah naik abadi milik klan tersebut yang seketika memancing protes keras dari tetua klan karena buah itu adalah tiket emas mereka menuju alam abadi petir 100 tahun mendatang. Demi menyelamatkan klannya dari pembantaian detik itu juga, Huan Fenseng langsung membungkam tetuanya dan menyerahkan seluruh upeti buah naik abadi kepada Wang Lin yang langsung disedot habis ke dalam kantong penyimpanannya. Menyadari betapa ampuhnya gelar ustatan jadi ustatan atau utusan istana abadi petir untuk memerah sumber daya, Wang Lin melanjutkan perjalanannya menuju kediaman leluhur klan Qian di planet 1000 ilusi. Kedatangannya langsung disambut penuh hormat oleh Qian Qiuji yang rupanya sudah mendengar desas-desus kelakuan Wang Lin dan dengan licik langsung menawarkan tumpukan buah abadi yang jauh lebih banyak sebagai hadiah pertemuan demi mengambil hati sang utusan. Wang Lin yang merasa puas dengan kelihayan rubah tua itu langsung menyedot buah-buah berharga tersebut. Namun tepat di tengah proses itu, Qian Qiuji tiba-tiba menghentikan langkah Wang Lin dengan berani meminta Wang Lin menunjukkan token perintah istana abadi petir untuk membuktikan identitasnya. Hal itu membuat raungan dahsyat dari monster guntur peliharaan Wang Lin seketika membelah udara di mana tekanan spiritual yang mematikan langsung membuat seluruh petinggi klan Qian ketar-ketir ketakutan. Melihat amarah Wang Lin yang menyambar sebagai sumuk mulai meledak, Qian Qiuji yang tadinya sok licik meminta klarifikasi kini auto panik dan langsung merendahkan nada bicaranya. Kepala klan Qian itu dengan nada bergetar mengatakan bahwa di seluruh wilayah Luotian hanya ada 99 utusan istana abadi petir yang kedudukannya setara dengan rasi bintang agung sehingga dirinya sama sekali tidak berani menyinggung wibawa sang utusan. Tanpa banyak babi bu lagi, Wang Lin langsung mengeluarkan token istana abadi petir yang dia rampas dari kantung penyimpanan Le Doji dan melemparkannya ke hadapan Qian Qiuji. Meski hati kecil Qian Qiuji masih sedikit sangsi melihat kultivasi Wang Lin yang belum mencapai usia 100 tahun namun sudah menapak kokoh di tahap akhir asendan, pria tua itu akhirnya memutuskan untuk bertaruh habis-habisan dengan mempercayai pemuda itu di hadapannya. Sambil membungkuk hormat, Qian Qiuji mempersilahkan Wang Lin untuk mengambil seluruh peti berisi buah naik abadi yang telah disiapkannya, di mana di dalam sekejap mata Wang Lin langsung menyedot semua harta tersebut ke dalam kantung penyimpanannya. Tapi saat Wang Lin hendak membalikan badan untuk pergi, Qian Qiuji buru-buru memanggilnya dan menyatakan sumpah di bawah hukum alam, di mana saat Wang Lin berhasil menembus ranah yin ilusi kelak, maka seluruh klan Qian akan bernaung di bawah kekuasaannya. Mendengar tawaran menggiurkan itu, pikiran Wang Lin langsung berputar cepat menyadari betapa mengerikannya gelar utusan istana abadi petir yang ternyata bisa digunakan untuk membangun pasukan bawahan secara pribadi. Namun kewaspadaan Wang Lin tetap tidak goyah, di mana Wang Lin sangat paham jika identitas aslinya sampai terbongkar, maka hal itu akan menjadi bumerang mematikan yang bukannya melindungi klan Qian, tapi justru akan membawa mereka semua pindah alam menuju kehancuran total. Menyadari sebab akibat yang terlalu beresiko itu, Wang Lin dengan tegas menolak sumpah Qian Qiuji meski menghargai niat baiknya. Kepergian Wang Lin yang menolak mentah-mentah sumpah setiaan itu menyisakan penyesalan mendalam di hati Qian Qiuji yang hanya bisa menduga bahwa penolakan tersebut berakar dari konflik masa lalu sang utusan dengan Huan Wuqing yang kebetulan bersekutu dengan klan Qian. Masih ingat kan? Sementara itu di atas kompas bintangnya, Wang Lin merenungkan betapa berlebihannya gelar utusan tersebut, namun selama gelar itu bisa memberikan keuntungan mutlak baginya, maka Wang Lin tidak akan segan-segan memanfaatkannya.
Dan benar saja selama setengah tahun penuh Wang Lin menjelajahi seluruh wilayah utara Luotian, mendatangi berbagai klan besar berbekal identitasnya sebagai utusan Istana Abadi Petir untuk memeras upeti buah naik abadi. Jika ada klan yang berani membangkang, Wang Lin langsung melepaskan niat membunuh dan kekuatan petir dahsyat yang menyambar tanpa ampun. Hingga akhirnya tumpukan buah naik abadi yang memancarkan aroma energi spiritual pekat berhasil terkumpul sempurna. Aroma energi dari buah-buah tersebut ternyata sangat disukai oleh monster guntur yang seketika menolak keras saat Wang Lin mencoba menariknya masuk kembali ke dalam kereta perang pembunuh dewa. Melihat tingkah peliharaannya, Wang Lin hanya bisa mengetuk-ngetuk tempat duduknya sambil mengusap kepala monster itu, menyadari bahwa setelah mengambil resiko membuka 3 segel pembatas, temperamen monster guntur tersebut justru semakin liar meski tidak sampai menyerang tuannya sendiri. Pandangan mata Wang Lin kemudian menembus keampaan angkasa menuju target selanjutnya, yaitu planet Yunxia, di mana Wang Lin memiliki rencana besar bahwa jika perjalanan kali ini sukses mengamankan tulang ular Mongejer, maka elemen logam pada mutiara pembangkang surga miliknya akan mencapai kesempurnaan. Namun di saat yang sama, tepat di luar atmosfer planet Yunxia, ledakan dahsyat tiba-tiba menggoncang ruang angkasa saat Tan Lang berusaha mati-matian menghindari kejaran musuh misterius yang terus membelenggu tubuhnya. Selama 70 tahun penuh terjebak dalam siksaan, Tan Lang yang matanya memerah penuh urat darah bersumpah bahwa ini adalah percobaan ke-8-nya dan dia harus bisa meloloskan diri. Tapi baru saja Tan Lang mengerahkan energinya untuk terbang menjauh, tiba-tiba sumpah ya guys ya, kemarin 2 minggu berturut-turut dibikin melo nggak kelas-kelas ya guys ya. Sekarang malah minggu ini tuh dibikin edan sih, sumpah ya, dibikin makin geleng-geleng kepala ini teh ngelihat kelakuan si Wang Lin yang makin edan ya guys ya.